Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Nomor NIM saya 1901009. Di sini saya akan menjelaskan bagian 1 menumbuhkan jiwa entrepreneur bab 2. Bab 2 di sini ada konsep dasar kewirausahaan. Definisi wirausaha. Bahwa ini adalah definisi wirausaha menurut para ahli, yaitu 1. Joseph, wirausaha adalah orang yang mampu mengaturkan keseimbangan pasar, membantu keseimbangan pasar yang baru, dan mengambil keuntungan-keuntungan atau perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua, Raymond, wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Yang ketiga, Richard, wirausaha adalah seorang yang mampu memindahkan atau mengkonversikan sumber-sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas tinggi. Menurut Schumpeter, wirausaha merupakan inovator yang tidak selalu menjadi investor atau ilmu. Menurut Samsudin Suryana, wirausaha adalah seseorang yang mampu memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Menurut Prawirokusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang, opportunity, dan perbaikan hidup. Menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, pihak proses, dan hasil bisnis. Menurut Soeharto Parwiro, wirausaha adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Menurut Peter F. Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Menurut Zinner, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Menurut Robert, kewirausahaan adalah proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Selanjutnya, menurut Stephen Robbins, kewirausahaan adalah proses mengejar berbagi peluang untuk memenuhi kebutuhan keinginan melalui inovasi. Menurut Salim Syagin, kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan memberikan respon positif kepada peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dengan menerapkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas, inovasi, dan kemampuan manajemen. Menurut Irfan Agus Munir, kewirausahaan adalah hal-hal yang menyangkut keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis secara mandiri. Kesimpulannya, wirausaha adalah seseorang pembuat keputusan yang membantu membentukkan sistem ekonomi perusahaan yang bebas. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif yang berbeda, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Menurut Zimmer 1996, nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Pengembangan teknologi baru, developing new technology. Yang kedua, penemuan pengetahuan baru, discovering new knowledge. Yang ketiga, perbaikan produk, barang, dan jasa yang sudah ada. Yang keempat, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik, yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Sini ada ciri-ciri dan karakteristik dan watak kewirausahaan. Menurut Govery G. Meredith tahun 1996. Ciri-cirinya yang pertama ada percaya diri, wataknya keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Wataknya kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan,
memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik dan memiliki inisiatif. Yang ketiga ada pengambil resiko, wataknya memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Yang keempat ada kepemimpinan, wataknya bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang dibangun. Yang kelima ada keorsinilan, wataknya memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam ada visioner, wataknya persepsi dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Yang ketujuh ada tekun, wataknya memiliki keyakinan bahwa hidup adalah berkarya karena manusia adalah homo fiber. Sikap seorang wirausahaan yang dapat diangkat dari kegiatan sehari-hari, yakni yang pertama disiplin, yang kedua jujur, yang ketiga kreatif dan inovatif, yang keempat mandiri, yang kelima realistis, yang keenam tidak takut gagal, yang ketujuh penuh semangat, 8 sabar, ulet dan tekun, 9 optimistik, 10 ambisius, 11 pantang menyerah, 12 pemimpin yang berani bermimpi, 13 oportunis atau sambulah setiap peluang, 14 pintar berkomunikasi, 15 berpendidikan, 16 berpenampilan yang baik, 17 inisiatif, 18 action oriented, 19 bekerja keras, 20 sanar atau dapat menahan nafsunya, 21 peka, teliti, cermat dan bertindak cepat. Selanjutnya ada pilar-pilar kesuksesan berbisnis. Yang pertama ada memiliki komitmen tinggi, yang kedua bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko, yang ketiga tidak adalah modal utama, yang keempat kerjakan apa yang disukai, berikan yang terbaik, yang keenam menciptakan keberuntungan, yang ketujuh lingkungan, yang delapan memiliki jaringan atau koneksi, 9 simulasi dan praktek, 10 peka terhadap pasar, 11 berbisnis dengan standar etika, 12 menyukai tanggung jawab, 13 tingkat energi yang tinggi, 14 memiliki orientasi ke depan, 15 memiliki keterampilan mengorganisasi, 16 nilai prestasi lebih tinggi daripada uang, status ataupun kekuasaan, 17 menjadi penentu dan pelindungi, 18 selalu mencari dan menggunakan umpan balik atau feedback, 19 selalu berfokus pada internal, 20 mencari tujuan dengan bantuan orang lain, 21 mudah beradaptasi, dan yang terakhir siap dan dapat melakukan apa saja. Selanjutnya ada prinsip wirausahaan. Prinsip wirausahaan, 1 memiliki tujuan dan mimpi, arah yang jelas sebagai visi dan misi. Yang kedua memiliki unsur spirit, semangat dan gairah sumber penggerak usaha. Yang ketiga memiliki unsur manajerial dan melaksanakannya, baik mengelola risiko, memecahkan masalah atau mengoperasi suatu usaha. Yang keempat memiliki unsur kendali atau kontrol terhadap kualitas, keuangan, proses dan distribusi. Yang kelima memiliki unsur kreativitas dan inovasi. Yang keenam memiliki unsur pola pikir yang lebih jauh ke depan. Yang ketujuh memiliki unsur komitmen terhadap tujuan awal sehingga ada kemauan untuk tidak mudah menyerah pada masalah yang sedang terjadi. Yang kedelapan memiliki unsur improvisasi. 9 memiliki perencanaan konsep, strategi, taktik, program seperti perencanaan bisnis dan perencanaan kegiatan sehari-hari. Untuk mengembangkan peluang usaha, maka seorang wirausahawan harus memahami dan memiliki prinsip-prinsip kewirausahaan. Prinsip-prinsip kewirausahaan: 1 harus optimis, 2 ambisius, 3 dapat membaca peluang pasar, yang keempat sabar, yang kelima jangan putus asa, yang keenam jangan takut gagal, yang ketujuh kegagalan pertama dan kedua itu biasa, anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang ketiga. Selanjutnya ada fungsi wirausaha. Fungsi wirausaha dibagi menjadi perencanaan atau planner. Isinya: 1 merancang perusahaan, 2 mengatur strategi perusahaan, yang ketiga pemasaran ide-ide perusahaan, yang keempat pemegangan visi untuk memimpin. Fungsi wirausaha selanjutnya ada pelaku usaha,
satu, menemukan, menciptakan, dan menerapkan ide baru yang berbeda. Yang kedua, meniru dan menduplikasi. Yang ketiga, meniru dan memodifikasi. Dan yang keempat, mengembangkan. Selanjutnya ada kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausahaan. Menurut Fashion 1982 menyatakan bahwa ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang wirausahawan, yaitu menurut self knowledge, yaitu memiliki pengetahuan mengenai usaha yang akan dilakukan atau ditekuni. Imagination, yaitu memiliki imajinasi, ide dan perspektif untuk rencana di masa depan serta tidak mengandalkan pada sukses di masa lalu. Yang ketiga, practical knowledge, yaitu kemampuan mengenai bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikan serta pengetahuan praktis lainnya. Yang keempat, soft skill, yaitu kemampuan untuk menemukan, berkreasi dan berimajinasi. Yang kelima, foresight, yaitu pandangan jauh ke depan. Yang keenam, predict skill, yaitu kemampuan berhitung dan kemampuan memprediksi keadaan masa yang akan datang. Yang keenam, communication skill, yaitu kemampuan mengenai bagaimana cara memelihara, mengembangkan relasi serta meningkatkan kemampuan komunikasi, berorganisasi, bergaul dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Menurut Dan Bradstreet Business Credit Service 1993 ada 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausaha, yaitu knowing your business, yaitu harus mengetahui usaha yang akan dilakukan. Yang kedua, knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelola bisnis. Yang ketiga, having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukan. Yang keempat, having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Yang kelima, managing finances effectively, yaitu memiliki kemampuan mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Yang keenam, managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Yang ketujuh, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi, mengandalkan karyawan dalam menjalankan perusahaan. Yang kedelapan, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. 9, yaitu mengetahui atau cara bersaing. Yang 10, yaitu membuka aturan atau pedoman yang jelas baik tersurat maupun tidak tersurat. Selanjutnya ada kewirausahaan sebagai ilmu dan seni. Kewirausahaan merupakan sebuah ilmu yang menyambung ilmu pengetahuan, kepribadian, sikap, filosofi, keterampilan, seni, profesi, naluri, impian, cita-cita, dan pilihan hidup yang digabungkan dalam satu kemampuan. Pertama, kewirausahaan merupakan sebuah ilmu pengetahuan. Kedua, kewirausahaan merupakan kepribadian atau sikap. Yang ketiga, kewirausahaan adalah sebuah filosofi. Yang keempat, kewirausahaan merupakan keterampilan skill. Yang kelima, kewirausahaan juga merupakan sebuah seni. Yang keenam, kewirausahaan adalah sebuah profesi. Yang ketujuh, kewirausahaan adalah naluri. Yang kedelapan, kewirausahaan adalah mimpi, cita-cita seseorang. Yang sembilan, kewirausahaan adalah pilihan hidup seseorang. Selanjutnya ada kreativitas seorang wirausaha. Kreativitas terbentuk di proses bawah sadar, yakni saat otak berada di frekuensi gelombang alfa. Saat itu otak bergetar dengan tenang, pikiran positif muncul, harapan dan doa bergemuruh di dalam jiwa. Maka saat itu kreativitas dan inspirasi bermunculan di otak serta ide-ide brilian terlahir. Menurut Arifin 2012, kreativitas adalah perkalian atau originalitas dan relevansi. Original di sini dapat berupa sesuatu yang dianggap baru di suatu konteks. Sementara itu relevansi di sini adalah apakah ide original tersebut dapat digunakan dalam masalah bisnis yang baru didirikan oleh sang entrepreneur. Karya kreatif dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu artistik, ilmu pengetahuan, konseptual. Kreativitas juga dapat dipengaruhi oleh tempat, lingkungan, dan situasi. Selanjutnya ada etika wirausaha. Etika berasal dari bahasa Prancis
etiquette yang berarti kartu undangan. Sementara itu etika wirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang seharusnya dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus memiliki norma yang berlaku di suatu negara dan masyarakat, yaitu 1. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Yang kedua, cara berpakaian yang layak dan pantas. Yang ketiga, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung orang lain. Yang keempat, perilaku yang menyenangkan orang lain. Yang kelima, jujur. Yang keenam, bertanggung jawab. Yang ketujuh, menepati janji. Yang delapan, disiplin. 9, taat hukum. 10, suka membantu. 11, komitmen dan menghormati. 12, mengejar prestasi. Sekian, terima kasih. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.